Teman, untuk memulai kita baca terlebih dahulu dengan diawali dengan bacaan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 170 sampai ayat 176. Ustaz. Yes, 176. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab,
dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang memiliki kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Vito sudah memimpin tilawah pagi hari ini. Jadi teman-teman semua kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan via Zoom dalam rangka menuntut ilmu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Tadi kita sudah tilawah bersama surah Al-Baqarah ayat 170 sampai 176. Nah, kita akan gali ya. Di ayat ini ya, khususnya ini berbicara tentang hukum ya, hukum makanan halal dan haram. Nah, di sini sudah jelas ya, Allah ini mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Jadi 4 hal ini haram ya untuk kita konsumsi. Gitu. Ini hukum ya, karena berkaitan dengan hukum ya, maka kita sebisa mungkin mengikuti ini gitu ya. Namun ini ada pengecualian ya. Jikalau terpaksa ini berarti mudarat yang ditimbulkan ini lebih besar daripada manfaat. Misal hidup di hutan nggak ada apapun ya, kering kerontang, tak ada air. Di situ ada hewan melata ya. Terus ketika kita nggak makan itu ya kita akan mati. Ya, misal seperti itu. Ini yang dimaksud terpaksa di situ ya. Maka itu boleh ya. Dengan catatan tidak boleh lebih batas atau berlebihan. Nah, maka kita korelasi dengan kehidupan, maka kita perlu hati-hati gitu ya. Nah, makanya ketika kita makan makanan ya, di situ harus dipastikan dulu kehalalannya ya. Karena di sini berkaitan dengan halal karena zatnya ya. Nah, misal ini kalau bangkai, darah, daging babi ya. Ini karena haram karena zatnya ya, karena unsur atau karena bendanya. Kalau yang kedua ini haram karena prosesnya. Misal ayam itu halal ya, namun ketika tidak disembelih karena Allah, maka menjadi haram. Misalnya lagi Mas Catur berburu di hutan, ya menembak burung. Nah, di situ mati, ya maka itu menjadi bangkai, maka itu menjadi haram. Ya. Kecuali kalau ditembak ternyata masih hidup di bawah, terus kemudian disembelih menyebut nama Allah, maka itu menjadi halal. Gitu ya. Itu contoh. Nah, hewan apa saja yang yang dihalalkan ya bangkainya. Nah, ini kalau dalam hadis itu ikan-ikanan ya atau hewan laut. Karena hewan laut itu airnya suci dan yang di dalamnya termasuk juga suci. Makanya teman-teman nggak akan menemui ini ya ikan disembelih yang nggak ada. Ya. Misal mancing tiba-tiba mati, digoreng jadi halal ya, nggak perlu disembelih. Atau dan jenis belalang ini juga halal gitu ya, tanpa disembelih.
Nah, makanya orang-orang desa dulu ketika panen padi itu kan banyak belalang, itu digoreng, itu halal itu ya, karena belalang dan jenis-jenis laut itu halal. Itu pengecualian ya. Ya, ini bangkai pengecualian. Kalau bangkainya ini daging ayam ya, ayam saya beli hidup, besoknya ternyata nih mati, itu kan jadi bangkai, jadi haram hukumnya untuk dimakan. Nah ini merupakan hukum. Itu teman-teman semua. Ya, semoga ini menjadi perhatian kita dengan lebih serius gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan presensi terlebih dahulu ya. Ini yang hadir, saya sebutkan namanya nanti bilang hadir ya. Situ Budi Utomo. Lihat. Oke. Masih puasa ya Mas itu? Masih puasa? Masih, Ustaz. Kok lemes? Puasanya seriusan berarti. Berikutnya Mbak Nurul Hafizah. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Hafizah? Baik Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Ini di rumah atau di mana ini? Di rumah Ustaz. Oke, baik. Berikutnya Rahmat Gilang. Ini nggak pernah hadir ya. Oke, ada info dari teman-teman. Mas Rahmat Gilang ini kemana? Nggak ada yang tahu. Oke. Berikutnya Mbak Aulia Putri Agustina. Halo Mbak Aulia. Tes. Ini ada orangnya tapi tidak bisa dipanggil ya. Sinyalnya masih ngadat. Terakhir Mas Catur Kristiantoro. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Masih sehat Mas Catur? Masih, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Saya harap teman-teman yang nggak ada kendala boleh menyalakan ya, karena kita tetap muka gitu ya. Nanti cuma yang tetap muka saya dengan Mas itu aja ini. Kalau nggak ada kendala ya, kalau ada kendala boleh off cam gitu. Nah, ini kan lebih tampan-tampan ya. Jadi saya sapa Mbak Aulia kok tidak nyambung ini. Halo Mbak Aulia. Ini berarti providernya belum nampak ya. Belum ganti nampaknya. Baik, saya akan lanjutkan untuk materi kita ya teman-teman. Silakan dipersiapkan catatan atau apanya ya untuk ini mengejar materi kita. Terakhir kita sampai mana? Ada yang ingat? Sampai? Fungsi penelitian. Fungsi penelitian ya. Oke. Dan saya akan lanjutkan. Fungsi penelitian. Sudah nampak ya ini di screen teman-teman semua? Sudah. Fungsi. Oh ini ya fungsi penelitian ya. Oke. Oke, kita akan review singkat ya. Nah, berdasarkan desain penelitian, fungsi penelitian ya, ini teman-teman ini bergantung desainnya ya, desainnya. Misal desain penelitiannya berbentuk survei. Ya, seperti teman-teman kemarin melihat misal di TV atau baca koran, survei capres ya. Itu namanya desain penelitian survei. Untuk apa itu tujuan atau fungsinya? Fungsinya untuk mendeskripsikan, membandingkan dan mengevaluasi. Nah, itu fungsi yang ada di penelitian desain survei. Kemudian ada studi kasus. Misal teman-teman menemukan di kelasnya ada siswa yang dia ini pendiam begitu ya, nggak mau diajak komunikasi. Maka teman-teman angkat itu menjadi penelitian. Nah, kasus anak pendiam di kelas misal. Maka itu desain penelitian studi kasus.
Fungsinya untuk apa? Yang pertama sama ya, untuk mendeskripsikan. Tahu ya deskripsi? Ya, deskripsi ini menjelaskan, menguraikan. Misal deskripsikan HP ini, misalnya. Nah, HP ini kan bentuknya hitam, fungsinya untuk apa, terbuat dari apa, harganya berapa. Itu namanya deskripsi. Yang terakhir ini untuk menjelaskan atau memprediksi. Nah, menjelaskan berarti fenomena kasus tersebut, mengapa dia diam, gitu ya. Kemudian penelitian tindakan atau penelitian tindakan kelas. Ini tujuannya untuk mengembangkan, ya. Misal teman-teman mengajar di kelas 1. Nah, ini keterampilan membacanya sangat rendah, maka saya memilih penelitian tindakan. Misal penerapan metode membaca dengan teknik mengeja misalnya, atau media bergambar begitu. Maka ini fungsinya untuk mendesain dan mengembangkan. Yang sebelumnya siswa tidak bisa membaca, kemudian dikasih apa tadi, media mengeja atau bergambar tadi, dia menjadi bisa membaca. Maka ini dinamakan desain penelitian tindakan. Ya, ini saya jelaskan secara singkat. Kemudian etnografi. Kalau etnografi ini berkaitan dengan etno ya, atau kajian yang berhubungan dengan kebudayaan, bukan dengan teori begitu ya. Misal kaitannya dengan perbandingan gaya belajar siswa keturunan Sumatera dengan siswa keturunan Jawa, ini lebih mana? Nah, ini namanya kajian etnografi. Ini untuk membandingkan, fungsinya membandingkan dan mendeskripsikan. Kemudian korelasi. Nah, korelasi ini hubungan dengan antar variabel ya. Misal tadi gaya belajar siswa dengan prestasi, maka korelasinya apa? Nah, gitu ya. Gaya belajar apakah dapat meningkatkan atau tidak meningkatkan prestasi? Kalau meningkatkan, maka korelasinya berarti berkorelasi dengan prestasi. Kalau tidak meningkatkan, berarti tidak ada korelasinya. Gitu. Itu misal desain dan korelasi. Yang terakhir ini evaluasi. Evaluasi ini berarti penerapan produk. Misal penerapan program. Nah, sekolah ini memiliki program setiap pagi membaca. Jadi siswa diarahkan membaca sebanyak 10 menit di kelas, gitu ya, di kelas masing-masing. Nah, kemudian saya ingin mengetahui dampak dari program tersebut, apakah mampu meningkatkan wawasan atau tetap saja begitu. Maka ini untuk menjelaskan dan memprediksi nanti. Nah, ini kalau desainnya evaluasi ya. Untuk desain nanti kita bahas lebih detail di berikutnya ya. Kita bahas penelitian dulu secara komprehensif. Baik, itu untuk review tentang fungsi penelitian ditinjau dari desain penelitiannya ya teman-teman. Kemudian jenis penelitian ya, jenis penelitian. Kalau didasarkan pada bentuk datanya, maka penelitian itu diklasifikasikan menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Contohnya apa penelitian kuantitatif? Ya, kuanti itu kemarin masih ingat ya, maka berkaitan dengan angka. Nah, itu ya. Ini kata kuncinya berarti angka itu berarti kuantitatif. Contohnya apa? Penelitian eksperimen, penelitian korelasi, dan penelitian survei. Yang kedua penelitian kualitatif. Tahu ya kualitatif? Kualitatif ini kalau datanya berbentuk opini, pernyataan, pendapat, atau mungkin hal yang berhubungan dengan kualitas gitu ya, kualitatif gitu ya. Misal ini apa sih maknanya puasa? Nah, itu maknanya puasa untuk apa? Macam-macam pasti ya. Nah, itu namanya kualitatif. Contoh penelitiannya apa? Desainnya, yakni grounded teori, etnografi, dan naratif. Yang ketiga adalah kombinasi teman-teman. Namanya kombinasi berarti perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif.
dia selain menggunakan angka datanya ya, misal nih berapa tingkat kepercayaan teman-teman ya terhadap puasanya misal. Nah, kemudian dibuat skala Likert ya 1 sampai 5. 1 ini rendah, 5 ini paling tinggi. Nah, maka itu dinamakan kuantitatif ya. Kemudian nanti di survei di akhir ada pertanyaan bagaimana pendapatmu, maka itu kualitatif. Nah, ketika kita menggunakan dua jenis ini ya namanya kombinasi. Contohnya apa? Mix method ya. Jadi gabungan, metode gabungan dan penelitian tindakan. Nah, tindakan itu seperti yang saya sampaikan tadi secara ringkas. Nah, ini saya jelaskan pengantarnya lebih ringkas saja ya. Apa yang dimaksud penelitian eksperimen? Nah, ini prosedur penelitian kuantitatif yang membandingkan 2 atau lebih ya, suatu keadaan atau objek yang sebanding ya dengan perlakuan berbeda untuk menghasilkan data yang berbeda. Contoh penelitian eksperimen yaitu pengaruh penggunaan metode ceramah dengan metode tanya jawab. Jadi misal nih ya teman-teman, penelitian eksperimen mau bereksperimen di kelas 4. 4 ini ada 2 kelas, 4A dan 4B. 4A namanya kelas eksperimen, 4B namanya kelas kontrol ya. Karena tadi yang kita ingin ketahui adalah metode ceramahnya, maka kelas A ini menjadi metode ceramah dan kelas B menjadi metode tanya jawab gitu ya. Terus kemudian hasilnya nanti kita bandingkan siswa ini lebih menguasai mana, pakai metode ceramah atau pakai metode tanya jawab. Nah, kemudian hasilnya dibandingkan gitu ya. Yang kelas eksperimen berapa hasilnya, yang kelas kontrol berapa hasilnya gitu. Kemudian digabungkan. Misal nih, penguasaan materi lebih bagus pada kelas A ya, menggunakan metode ceramah misal. Berarti apa ini dapat berpengaruh nanti gitu ya. Metode apa ini? Metode ceramah berpengaruh terhadap penguasaan materi siswa. Gitu ya. Itu untuk eksperimen. Berikutnya, teman-teman, penelitian korelasi. Desain penelitian korelasi merupakan ya, prosedur penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkatan pengelompokan atau hubungan antara 2 atau lebih variabel menggunakan analisis korelasi statistik. Jadi nanti menggunakan analisis statistik. Namanya korelasi berarti hubungan enggak, misal gitu ya. Misal tinggi badan dengan prestasi siswa, apakah ada korelasinya? Nah, nanti diukur di situ ya, diukur orang yang memiliki tinggi badan berapa prestasinya apa, terus tinggi badan sekian prestasinya apa, terus lebih tinggi prestasinya apa. Kalau di instrumen tersebut terbunyi oh ternyata yang tingginya 160 rata-rata teman-teman ini prestasi, memiliki prestasi yang bagus. Nah yang pendek-pendek ini nggak memiliki prestasi. Nah, berarti di situ berpengaruh ya, berkorelasi, memiliki hubungan antara tinggi badan terhadap prestasi. Jadi semakin tinggi badan orang maka semakin dia berprestasi. Misal ya ini, nah, ini untuk menganalogikan supaya teman-teman lebih sederhana memahami jenis penelitian atau desain penelitian korelasi. Berikutnya adalah desain penelitian survei, teman-teman. Apa yang dimaksud penelitian survei? Ini saya blok ya. Penelitian survei merupakan prosedur penelitian kuantitatif terhadap sampel menggunakan angket ya, untuk mengetahui tren atau kecenderungan dari kelompok besar dalam hal sikap, opini, kebiasaan, tingkah laku, karakteristik, dan jenis lainnya. Misal apa yang penelitian survei adalah tanggapan orang tua siswa terhadap kebijakan jam belajar di rumah oleh sekolah. Nah ini berarti disurvei nanti tanggapannya gimana ini? Apakah orang tua ini mensupport jam belajar di rumah anaknya atau sebaliknya? Nah, begitu ya. Maka disurvei, misal ya, Mbak Hafizah ini mengajar kelas 4.
Jadi dari siswa 20. Nah, dari 20 siswa tersebut kita survei orang tua bagaimana tanggapannya terhadap jam belajar di rumah. Nah, dan saya kasih angket tuh orang tua ya. Dari angket tersebut ternyata saya kumpulkan, oh ternyata 10 orang tua siswa ini menemani belajar siswanya, sedangkan 10 lainnya membiarkan siswa atau anak didiknya belajar atau entah tidak belajar bebas gitu ya. Nah, itu namanya penelitian survei. Nah, ini manfaatnya tadi ya untuk mengetahui responnya, tren atau kecenderungan gitu. Nah, nanti manfaatnya lagi untuk meningkatkan program yang ada di sekolah tadi. Misal tadi terkait dengan jam belajar di rumah. Oke ya. Berikutnya adalah 4 ya. Ini saya kenalkan singkat aja memang. Yang berikutnya adalah penelitian grounded theory. Grounded theory adalah prosedur penelitian kualitatif ya untuk menggeneralisasikan penjelasan umum melalui eksplorasi objek yang mendalam. Contoh penelitian grounded theory adalah dampak pergaulan siswa terhadap hasil belajar. Nah, misalnya anak yang setiap hari bermain terus, ini gimana hasil belajarnya? Apakah turun atau naik atau biasa saja? Maka ini dapat kita grounded teorikan gitu ya. Misal kita ambil sampel 3 anak siswa yang berbeda gitu ya. Yang satu senang belajar ya. Belajarnya cuma sedikit. Yang kedua 50-50 ya. Separuh belajar, separuh bermain. Yang ketiga banyak bermain, tidak belajar. Terus kemudian kita bandingkan 3 ini. Hasil belajarnya bagaimana? Oh, ternyata bagus yang banyak mainnya. Nah, berarti ini kita perlu nanti ada tindakan lanjut penelitian berikutnya ya. Bisa saja nanti kita penelitian survei lagi gitu ya. Kita survei lebih luas lagi. Tadi grounded teori kan cuma 3 aja tadi. 3 anak yang berbeda ini. Nah, dari di situ kita mengetahui ternyata yang banyak main hasil belajarnya bagus. Ya, berarti perlu kita generalisasikan ini, gitu ya, dengan subjek yang lebih besar lagi. Misal dari 3 sekolah atau 4 sekolah berbeda, gitu ya. Apakah benar hasil penelitian saya tadi? Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah etnografi ya. Apa yang dimaksud etnografi? Ini penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan budaya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Budaya, hal, kebiasaan, keyakinan, bahasa, tingkah laku dan sebagainya. Misal budaya tadi apa? Budaya Sumatera ya. Budaya Minang dengan budaya Jawa. Nah, itu ya. Ini contohnya deskripsi budaya belajar siswa dari suku Jawa terhadap prestasi. Apakah ini berpengaruh? Ini sudah, kemudian kita lanjutkan ya secara singkat teman-teman, yakni desain penelitian naratif. Apa yang dimaksud naratif? Ya, ini prosedur penelitian kualitatif yang dilakukan untuk mendeskripsikan kehidupan, pengalaman, dan atau cerita individu dalam bentuk narasi. Ya, misal nih, kisah hidup Mas Vito. Nah, karena Mas Vito ini dianggap di desanya orang yang berprestasi, maka itu dapat diangkat penelitian narasi gitu ya. Misal profil Vito ya, siswa berprestasi. Nah, ini contoh lainnya, profil guru berprestasi di sekolah dasar ini seperti apa? Misal masa kecilnya Mas Vito tadi suka belajar, bermain, membantu orang tua, sehingga besarnya menjadi berprestasi. Nah, itu namanya menceritakan kembali, menarasikan kembali, gitu ya. Yang ketujuh, yakni desain penelitian mixed method ya. Nanti teman-teman silahkan pilih bebas ya, mau eksperimen, mau mixed method, gitu ya. Nanti di tugas akhirnya, gitu ya. Masih ingat ya tugas akhirnya, Mas Catur? Apa Mas Catur? Ini untuk membuat artikel ilmiah ya Ustaz? betul. Yang dipublikasikan atau ya? Ya betul, artikel ilmiah.
Nah, teman-teman dapat lihat nanti di LMS ya. Nah, ini membuat artikel ilmiah. Nanti saya kasih contoh ya. Artikel ini bentuknya eksperimen, korelasi, survei atau apa gitu ya. Nah, maka kita perlu menuntaskan terlebih dahulu ini tentang metodologinya terlebih dahulu ya. Maka ini kita bahas lebih dalam. Kita lanjutkan. Berikutnya ini desain penelitian mixed method. Mixed method ini merupakan prosedur penelitian yang mengkombinasikan data kuantitatif dan data kualitatif ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, menggunakan data angka dan data berbentuk opini, pernyataan. Dalam desain penelitian mixed method terdapat dua bentuk, yakni data kuantitatif yang lebih dominan dari data kualitatif ya. Jadi ini ada dua bentuk ya, yang mana yang lebih dominan. Yang bentuk yang pertama ini kuantitatif lebih dominan dari data kualitatif, artinya data angka lebih banyak daripada data bentuk opini ya teman-teman. Yang kedua ya, data kualitatif lebih banyak daripada data kuantitatif. Jadi opininya lebih banyak daripada angkanya. Nah, itu ya. Boleh nanti dipilih yang mana. Nah, misal penelitian tindakan kelas tadi ya contohnya. Nah, itu. Misalnya apa? Pemilihan dari bentuk data didasarkan pada kebutuhan penelitian. Ya. Misal teman-teman lebih membutuhkan data lebih banyak kuantitatifnya daripada kualitatif. Ya, silahkan bebas. Disesuaikan dengan kebutuhan. Saya lebih banyak membutuhkan kualitatif. Gitu. Boleh silahkan. Yang terakhir teman-teman, yakni data desain penelitian tindakan. Desain apa ini? Desain penelitian tindakan. Apa yang dimaksud desain penelitian tindakan? Yakni prosedur penelitian yang digunakan oleh guru untuk menyelesaikan masalah ya, dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Menyelesaikan masalah tadi ya. Misal satu kelas rata-rata nggak bisa membaca nih. Nah, kemudian saya kasih metode tadi mengeja dengan gambar dan huruf tadi ya. Akhirnya setelah saya terapkan tadi kemampuan membaca siswa meningkat. Ya, berarti berhasil ini metode saya. Nah, itu nanti bersiklus. Misal mengajar satu meningkatnya belum signifikan. Yang sebelumnya nilainya 50 menjadi 60. Nah, saya ajar lagi pakai metode, saya tingkatkan kembali. Hal yang menjadi kekurangan saya perbaiki di siklus kedua. Kemudian saya tes lagi, meningkat lagi menjadi 70. Oke, karena saya belum merasa masih di bawah KKM, ya saya tingkatkan lagi di siklus ketiga. Nah, jadi ciri-ciri penelitian tindakan ini memiliki siklus, ya, siklus dengan hasil peningkatan yang lebih baik dari siklus sebelumnya sampai siklus terakhir. Gitu. Misal 2 siklus saja sudah cukup. Nah, karena nilainya sudah bagus Ustaz, ya berarti cukup sampai 2 siklus saja. Namun juga bisa lebih dari 3 siklus, mungkin saja ya. Atau mungkin kita bisa ganti metodenya. Kita rasa nggak efektif ya kita ganti metode, misal seperti itu. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Sebelum ke karakteristik. Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Silakan Mas Atur. Ya, tadi di penelitian yang eksperimen Ustaz, kan membandingkan dua keadaan yang sebanding gitu kan. Itu dilakukannya misalkan kan misalnya di 2 kelas gitu ya. Kan tadi berbeda gitu ya Ustaz. Misalkan yang satu tadi metode ceramah, yang satu tanya jawab. Itu hanya sekali saja itu saja Ustaz, atau mungkin misalkan diajar itu langsung diukur tingkat pemahamannya, apakah bagusan yang mana, sekali itu saja sudah selesai, atau nanti ada lagi Ustaz. Kayak tadi yang kalau tindakan kan ada siklus gitu Ustaz. Oke. Ini kelihatan ya tulisan saya ya. Ya Ustaz. Oke. Ini kelas 1 ya. Ini ini eksperimen ya. Ini pakai ceramah ya. Pakai ceramah. Kelas 2 kelas kontrol. Ini mengilustrasikan teman-teman ya.
Jadi ini ibarat dua kelas ini adalah kelas 5. Ya, 5A, misal di sini 5A. Ini 5B gitu ya. 5A saya namakan kelas eksperimen. Saya kasih pakai metode ceramah. 5B saya namakan kelas kontrol. Kasih metode tanya jawab. Sebelum ini diterapkan ya Mas Catur, ini kita pretest dulu. Ya, jadi untuk mengetahui perbedaan, tahu ya. Jadi sebelum ini diterapkan, ya teman-teman harus punya tes dulu ya, pretest namanya ya. Seperti apa di TOEFL placement itulah ya. Ya, untuk penempatan itu loh. Taruh mana sih dia? Posisi awalnya di mana ya? Inline-nya ada di mana dia? Gitu ya. Nah, ini dites dulu. Misal rata-ratanya misal di pretest berapa? Misal rata-ratanya 50. Kemudian ya 50 ini dari kelas A dan B ya rata-rata. Kemudian kita eksperimenkan. Nah, kita terapkan ceramah dan tanya jawab. Kemudian kita kasih post test. Ini ya ini post test. Kita tes setelah kasih ceramah, dia hasilnya meningkat gak? Misal hasilnya meningkat. Kelas eksperimen hasilnya misal menjadi 80. Kelas kontrol setelah dites hasilnya menjadi 60. Ya. Nah, tapi ini lebih signifikan meningkat yang kelas eksperimen. Berarti ini metode ceramah ini dapat berpengaruh ya. Nah, berarti ceramah ini jadi berpengaruh terhadap hasil belajar. Ini di hipotesis terakhir nanti berbunyi demikian. Itu saja. Ini hitungan statistik namanya. Itu ya. Nah, sedang penelitian penelitian tindakan kelas ya, saya singkat TD. Misal, ini saya kebetulan satu kelas saja Ustadz, misal ya, kelas 5A saja. Ibarat ini kelas 5A. Nah, tindakan kelas 5A. Di sini saya menemukan masalah Ustadz. Masalahnya apa? Masalahnya berupa hasil belajar siswa ini rendah ya untuk materi matematika misal. Matematika ya, ini rendah. Ini masalahnya ya. Berapa nilai rata-ratanya? Misal di situ nilainya 40. Bisa saja jadi ya. Oke. Kemudian ketika saya mengetahui masalah ini, saya tanya ini. Misal siswa saya ini berjumlah 20 siswa ya di kelas. Saya tanya, "Kenapa kamu kok nggak bisa matematika?" Oke, saya ini masih bingung. Tanya siswa kedua, "Saya masih belum paham materi awal di kelas 4 misalnya." Karena ini kan tadi kelas 5 ya. Terus tanya siswa ketiga, "Saya juga belum paham betul ya materi yang dulu saya diajarkan guru di kelas 3." Nah, berarti ini konsep dasarnya kurang menguasai siswa. Maka di situ saya terapkan ya, misal ya meningkatkan hasil belajar matematika ya dengan apa? Hasil ya belajar siswa dengan apa? Misal mungkin dengan drilling, ya, mungkin saja ya, drilling atau apa? Dengan benda yang bersikap konkret. Ya, kalau matematika kan rata-rata abstrak gitu ya. Saya konkretkan di situ. Bisa aja ya, macam-macam penjelasannya ini ya. Bisa drilling, bisa praktek, ya praktek dengan benda konkret. Misal matematika mengukur luas kelas ini ada berapa. Nah, kemudian siklus 1. Ya, siklus 1. Ini saya perencanaan, saya buat medianya planningnya apa. Membuat media, membuat materi, kemudian menyiapkan bahan ajarnya. Kemudian praktek ya. Mengajarnya setelah planning udah dipraktekkan, kemudian dites. Ini namanya siklus 1. Dites. Sebelumnya nilainya 40. Nah, di siklus 1 saya tes, nilainya baik menjadi 50. Nah,
saya masih belum puas Ustadz, karena di sini apa itu nilainya masih di bawah KKM. Oke, saya lanjutkan menjadi siklus kedua. Siklus kedua, perencanaan lagi. Oke, medianya saya lengkapi. Yang sebelumnya medianya ini hanya memuat angka-angka saja misalnya. Saya lengkapi dengan gambar. Kemudian saya praktekkan, mengajar, kemudian saya tes lagi. Di siklus kedua, saya tes nilainya meningkat Ustadz menjadi berapa? Misal 75. Oke, karena di sini masih di bawah KKM. Oke, saya tingkatkan lagi Ustadz menjadi siklus ketiga. Oke, siklus ketiga. Nah, saya siapkan lagi planningnya membuat apa. Terus saya ajarkan lagi ya. Saya tes. Oke. Di tes yang siklus ketiga nilainya meningkat Ustadz menjadi berapa? Bisa menjadi 85. Oke, saya merasa cukup. Berarti berhenti di siklus ketiga. Nah, inilah yang dinamakan penelitian tindakan kelas. Gitu ya. Kemudian karena ini tadi kan banyak data yang kuantitatif ya, mixed method ya. Karena tindakan kelas kan masuk ke mixed method. Ya, maka ini banyak data yang kuantitatif. Oke, saya ingin lengkapi data ini menjadi ada data kualitatif misal. Jadi saya kirimkan angket nih 20 siswa. Angket pernyataan bagaimana perasaanmu setelah diajar menggunakan media apa tadi berbasis gambar konkret tadi. Oke, saya senang, saya mudah memahami konsep matematika gitu. Ya berarti di situ berhasil berarti. Jadi simpulannya nanti metode hasil belajar siswa meningkat dari apa ini penyelesaian ya media berbasis gambar konkret misal seperti itu ya, dan masalah-masalah ini nanti disesuaikan dengan masalah real di lapangan ya teman-teman. Ini yang dinamakan penelitian tindakan kelas. Itu Mas Yatur ya, ilustrasinya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oke, sama-sama. Silakan, jangan malu-malu ya, teman-teman. Nanti kita coba analisis jenis artikel ya. Ini masuk penelitian mana, gitu ya. Nanti di akhir. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Kalau masih ada yang mengganjal, silakan teman-teman dapat bertanya. Kalau sudah paham. Silakan, Mas Wito. Ini Ustaz, saya masih belum memahami mengenai variabel di disiplin korelasi Ustaz. Variabel itu apa saja gitu Ustaz? Oke. Ya, oke. Nanti variabel. Oke. Sebenarnya ini babnya sendiri ya, nanti variabel lebih rinci ya nanti di bab berikutnya. Karena tapi muncul pertanyaannya sekarang saya jelaskan. Oke, saya kembali lagi. Misal dalam penelitian apa tadi Mas Vito? Eksperimen korelasi ya. Oke, berarti saya hapus ini ya. Oke, misal variabel 1, misal tadi apa tadi ya, penjelasan tadi aja, tinggi siswa ya, TS. Variabel 2, prestasi siswa. Nah, oke, saya ingin mengetahui korelasi. Apakah tinggi siswa ini berkorelasi dengan prestasi siswa? Oke, tadi kita survei ya, tinggi siswa sekian, prestasinya ini, sekian prestasinya ini, tingginya sekian, prestasinya ini. Oh, ternyata setelah saya kumpulkan tuh data, rata-rata mengatakan siswa yang tingginya 160 dia memiliki banyak prestasi. Ya, banyak prestasi. Oke, berarti ini dapat kita simpulkan tinggi siswa ini berkorelasi ya. Ya, berarti ini berkorelasi dengan prestasi siswa. Jadi semakin rendah dia nggak memiliki prestasi, misal seperti itu. Inilah yang dinamakan variabel gitu ya. Nah, nanti ada istilah variabel dependent. Ya, ada istilah variabel independen. Variabel dependent ini adalah variabel yang menjadi penyebab. Ya, ini variabel 1 ini bisa kita namakan ya nanti namanya variabel dependent. Karena penyebabnya adalah tinggi siswa ya.
siswa semakin tinggi, maka prestasinya semakin tinggi. Nah, berarti penyebabnya tinggi itu. Ya. Yang kedua adalah variabel independen. Ya, variabel 2 ini dinamakan variabel independen. Jadi atau disebut dengan variabel hasil atau dampak. Ya. Jadi siswa karena penyebabnya tinggi, terus kemudian dampaknya prestasinya bagus. Gitu. Ini yang dinamakan variabel. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini ya eksperimen. Variabelnya berarti contohnya ini penelitian eksperimen pengaruh penggunaan metode ceramah dengan tanya jawab. Ya, berarti ini variabel 1 ya. Ini variabel 2. Ini variabel 3. Ini bisa aja kita kelompokkan variabel 1. Ya, ini kita kelompokkan variabel 1. Ini variabel 2. Ini dependent dan ini independen. Penyebabnya metode ceramah, ya, hasilnya penguasaan materi. Dependennya metode ceramah, independennya penguasaan materi. Itu ya. Dependennya metode tanya jawab, independennya penguasaan materi. Gitu. Kalau kita analisis dari judul ini ya. Lagi, misal korelasi ya, ini kebetulan korelasi. Nah, contohnya ini hubungan penghasilan orang tua, ya, ini berarti variabel 1 ya, atau variabel dependen, hubungan ini penghasilan orang tua, kemudian prestasi siswa. Ini variabel 2. Variabel dependen, nah, ini variabel independen. Ya. Jadi penelitian itu pasti minimal ada 2 variabel ya, gitu ya. Apakah satu variabel nggak boleh? Sebenarnya boleh saja ya. Ya tergantung nanti jenisnya. Kalau misalnya naratif ini profil Mas Vito atau profil Mbak Afiza, Mas Catur begitu ya. Berarti tadi variabelnya cuma 1. Enggak, karena narasi berarti nggak ada variabel dependen dan independen nanti. Itu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti ada lagi ya di bab yang lebih detail terkait dengan variabel. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang adalah karakteristik ya. Karakteristik ini adalah ciri-ciri yang muncul teman-teman ya di penelitian kuantitatif. Yang pertama, rumusan masalah ditulis menggunakan deskripsi tren atau masih membutuhkan penjelasan antar variabel yang kuantitatif ya. Misal bagaimanakah pengaruh siswa yang tingginya sekian terhadap prestasi tadi. Itu contohnya. Karakteristik kuantitatif yang pertama. Yang kedua, literatur yang terkini dan mayoritas digunakan untuk menjawab tujuan, rumusan, dan hipotesis. Nah, di penelitian baik kuanti ataupun kuali itu ada namanya literatur review. Nah, literatur review itu digunakan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis, ya, teman-teman. Nanti ada lagi bab tersendiri ya terkait dengan hipotesis. Misal hipotesis 1 atau hipotesis alternatif ya. Hipotesis alternatifnya misal tadi tinggi badan berpengaruh terhadap prestasi. Itu namanya hipotesis alternatif. Hipotesis nihilnya ya, tinggi badan tidak berpengaruh terhadap prestasi. Jadi hipotesis ini hanya ada 2 bentuk saja. Ya. Yang pertama berpengaruh dan yang kedua tidak berpengaruh. Intinya hanya ada 2 jawaban ya, tidak ada jawaban yang abu-abu. Gitu ya. Misal Mas Vito ini mau makan enggak? Mau. Tidak gitu. Itu aja ya. Ketika ditanya mau makan masih bingung. Nah, ini abu-abu, jawaban masih bingung berarti ya. Jadi enggak ada jawaban abu-abu di sini ya. Atau tengah-tengah ini enggak ada. Jawabannya hanya iya dan tidak. Nah, itu namanya hipotesis. Hipotesis alternatif dan hipotesis nihil. Kemudian yang ketiga, rumusan tujuan penelitian rumusan masalah hipotesis dibuat dengan mengikuti prinsip spesifik sempit ya, dapat diukur dan dapat diamati. Ini ya, spesifik. Nah, spesifik ini khusus. Tadi tinggi badan dan prestasi itu aja. Jadi nggak melebar kemana-mana.
Makanya nanti ketika menulis di latar belakang ya, termasuk kemarin teman-teman kan membuat PKM, itu jangan jauh-jauh, lebih spesifik aja. Misal konteksnya adalah siswa di SD, SD-nya Mbak Afija ini di mana ini? Di Riau, di Padang. Riau, Ustaz. Riau ya. Nah, berarti ya SD di Riau saja. Misal di SDN 2 Riau misal, saya nggak tahu tepatnya. Ya berarti konteksnya di situ saja. Ini namanya spesifik ya. Jangan membuat latar belakang itu apa ini konteksnya di SDN Riau tapi berbicara seluruh Indonesia. Nah, itu terlalu jauh nanti. Ya. Jadi langsung kontekstual saja. Tidak perlu terlalu luas gitu. Ini ciri-ciri rumusan masalah di kuantitatif. Yang keempat, pengumpulan data menggunakan angka. Sudah saya sering ulang, menggunakan angka bersumber dari banyak orang. Jadi umumnya penelitian kuantitatif itu ya, responden itu lebih besar atau banyak ya. Yang kelima, analisis data, pengelompokan data dan hubungan antar variabel diukur dengan analisis statistik. Maka untuk mengetahui ini berkorelasi, ini berpengaruh atau tidak, ini memiliki korelasi atau tidak, ini menggunakan statistik nanti. Gitu ya. Jadi teman-teman belajar metodologi harusnya juga menguasai metode statistik, gitu ya, supaya nanti bisa mengukur. Misal nanti analisis regresi untuk apa, gitu ya, untuk mengetahui korelasi. Ada nanti cara menghitungnya ya. Tapi zaman sekarang lebih mudah ya teman-teman. Teman-teman dapat menggunakan SPSS ya, bantuan SPSS. Tinggal masukkan aja datanya, rumusnya itu, langsung aja nanti diklik temu hasilnya nanti. Yang keenam, pelaporan hasil penelitian menggunakan standar, kriteria objektif dan pendekatan tidak bias. Artinya apa? Hasil itu didasarkan pada fakta angka-angka tersebut, gitu ya. Ada standarnya, gitu ya. Misal ini data dikatakan normal apabila respondennya berjumlah 30. Nah, berarti normal. Tidak normal kurang dari 30. Nah, misal seperti itu. Maka itu standar namanya. Di penelitian kuantitatif ada nanti. Misal kurang dari 0,05, ya, itu dinyatakan valid. Misal. Oke, itu teman-teman. Untuk pertemuan hari ini karena waktunya terbatas, ada pertanyaan untuk materi berikutnya kita bahas berikutnya aja tentang masalah penelitian, apa masalah gitu ya. Silakan teman-teman, Mbak Aulia Putri, kalau pertanyaan ini memang materi ini memang ya agak susah ya. Jikalau kita mungkin tidak mencatat atau mungkin kurang serius mungkin ya, atau kurang konsentrasi sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, nanti susah masuk gitu ya. Memang agak susah ini. Makanya teman-teman kemarin saya sarankan cari buku gitu ya, yang itu dapat menambah pemahaman teman-teman, yang menjadi bahan pengayaan, meningkatkan pemahaman. Di sisi lain saya menjelaskan, teman-teman juga membaca di buku ini gitu ya. Jadi nanti semakin memperkuat pemahaman teman-teman gitu ya. Itu silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan, masih ada waktu 1 menit. Oke, cukup berarti ya. Baik. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya minta tolong untuk Mas Fitu untuk menghubungi Mas Catur ya. Mas Catur, Mas Gilang, mohon maaf, Mas Catur kan ada di sini orangnya. Ini mengapa kok nggak masuk begitu? Ya, nanti saya minta tolong dijabri gitu ya. Nah, karena seringkali nggak hadir ini, barangkali ada masalah apa gitu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, dan saya mohon maaf atas segala saran dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya tutup ya, teman-teman.